Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview lampu merek iKIS ya. Walaupun sebenarnya merek ini relatif, kalau bentuknya kayak gini, ukurannya sama dan tertulis 30 watt walaupun merek lain, itu sebenarnya bagian dalamnya itu kurang lebih sama. Dan di sini tertulis 30 watt 7000 Kelvin, terus 165 volt sampai 265 volt kemampuan minimum dari tegangannya ya. Dan ini biasa digunakan kalau apa ya namanya, selain harganya murah dan bisa ditempatkan di outdoor juga. Terus bagian sampingnya ini juga setahu saya ini full heatsink bagian samping. Terus kalau saya bongkar ini mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa dibongkar. Saya akan coba buka dulu isinya seperti apa, baru saya akan ukur nanti daya realnya itu berapa yang terbaca oleh monitoring daya. Bisa dibilang alat ini monitoring daya sama lux meter ini ya, seperti biasa AS803. Saya buka dulu. Nah, ini sudah saya buka dan sangat susah ini, sampai luka kayak gini. Nah, setelah saya buka, untuk bahan plastik bagian bawah ini cukup bagus, karena untuk kecerahannya sendiri kalau menurut saya itu dengan harga 30 ribuan ke atas. Terus case-nya seperti ini ya, case-nya kayak gini, bahan pertama plastik ini cukup bagus, lentur. Dan bagian case atas dan ujungnya ini untuk soket E27 ini menurut saya bagus. Dan komponen, jadi dia tidak menggunakan driver lagi di bagian atas, full ada di heatsink beserta lampu LED nya kayak gini. Ini kapasitor paling besar 400 volt 8,2 mikrofarad di rangkaian ini, yang paling besar ini. Terus yang kedua 250 volt 2,2 mikrofarad ini ya. Terus ada dua induktor 152, kodenya sama 152. Terus untuk diode bridge ini yang biasa, ini diode bridge nya yang 2 amperan kalau nggak salah, MB10F. Terus di bagian ini kalau nggak salah ini kapasitor kalau nggak salah ini ya, kayaknya nggak bisa dibuka. Ntar coba saya hilangkan lemnya dulu ntar. Terus diode, ada 1 diode, resistor ada 3 kayak ini, mudah-mudahan kelihatan. Kalau untuk IC nya sendiri ini dihapus, tapi standar lah, pastinya standar kalau untuk IC. Tipe LED-nya 2B15C. Biasanya di ukuran, kalau D9 6,8 ini D9 6,8 mungkin tegangannya. Tapi biasanya lumrahnya tegangan untuk LED-nya ini kalau di atas 320 volt itu biasanya di 9, biasanya di 9 volt untuk per LED-nya ini biasanya. Tapi ini kan dihubung paralel 2 kayak gini, terus seri ini bisa dilihat dari tracknya ini. Saya akan lepas dulu ya lemnya, baru nanti melakukan pengukuran. Nah, ini setelah saya bongkar setengahnya sampai case-nya ini hancur ya. Jadi saya gak terusin karena khawatir kabelnya itu akan rusak yang bagian dalam nih ya. Tapi sudah bisa dilihat kalau hanya ada satu satu layar aja di bagian atas. Bagian bawah ini full nggak ada rangkaian apapun nih ya, hanya ada 2 kabel ke bagian soket E27. Dan bagian pinggir bisa dilihat ini ada ada heatsink ya, ada heatsinknya juga di bagian dalam pinggir dari case nya ini. Jadi pendinginan itu lebih cepat daripada kalau yang murah itu kan biasanya bagian pinggirnya ini nggak ada aluminium, hanya fokus di bagian LED dan rangkaiannya aja. Tapi kalau yang ini
ada pendinginnya juga, ada sinknya juga ya di bagian pinggirnya. Jadi sekeliling ini sudah ada aluminiumnya. Dan untuk soket ini yang bagian apa ya, yang merah itu di bagian yang atas, yang ini, yang ujung ini ya, full. Di batasnya di sini ini bukan heatsink kalau yang ini. Kalau yang pinggiran ini full heatsink semua. Jadi termasuk bagus kalau sudah case nya ini ada heatsinknya. Jadi pendingin kayak gini, dan lemnya ini memang benar-benar sangat dekat ya, merekat sempurna, bisa dibilang sempurna karena sampai rusak kayak gini casingnya. Sekarang saya akan coba untuk dayanya. Daya dari lampunya ini berapa? Ini saya punya dua. Saya akan coba, di sini ada alat ukur. Kok mati? Ntar saya coba ganti ini. Oh, kabelnya berarti ini. Ntar saya cek dulu kabelnya. Tadi kabelnya longgar, saya akan langsung coba kayak gini. Ini yang sudah dibuka ya. Dayanya itu 27,5 watt, hampir 30 watt ya. Karena ada toleransi dari pembaca dari lampunya sendiri dan alat yang saya punya. Terus saya akan coba ganti dengan yang satunya. Nah, berapa watt? 27,8, 28,1 ya, kurang lebih hampir sama ya. Sekarang saya akan coba untuk mengukur lux meternya. 27,8, 27,5. Di sini ada lux meter. Saya akan nyalakan. Ini tegak lurus dengan lampu yang di atas. Kalau nggak salah 7 watt lampunya, atau 9 apa 12 saya lupa. Yang jelas di ketinggian 1 meter seperti biasa, tegak lurus dengan sensor. Ini saya nanti angkat. Saya akan matikan lampu utama. Nah, lampu utama sudah mati. Terus saya akan coba nyalakan lampu di layarnya ini ya. Nah, ini terbaca satu lux. Terus saya akan nyalakan 1 lux ya, nanti tinggal dikurangi 1 lux aja. Di ketinggian 1 meter. Seribu lux ke atas ya, kurang lebih 1000 lux, 1025 lux. Jadi ini luxnya 1025 lux. Kalau yang tertera di case nya ini kan 7000 Kelvin, beda. Lux dengan Kelvin itu berbeda. Jadi ini 1000 kurang lebih 1025 di ketinggian 1 meter dari alat ukur. Ini ya. Nah, segini dah. Kurang lebih 1025 ya. Saya akan nyalakan lampu utama. Jadi ini lampu yang paling terang karena wattnya 30 watt dan sampai 1000
yang pernah saya coba di ketinggian 1 meter seperti biasa. Kalau untuk lampu yang lain nanti saya akan coba review ya. Kalau untuk dari segi case, terus kualitas pengerjaan dan bagian lem-lemnya ini semua, bahan plastiknya ini, kalau yang bagian yang saya pegang yang kanan ini bagus, yang ini cukup bagus kayak gini. Kalau kurang terang tinggal lepas aja ini penutupnya, karena ini untuk menyebarkan cahaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.